Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Ayu Pratiwi dengan NIM 2235336 dan dosen mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan Bapak Haris Setia Putra SEMSI. Di sini saya dari jurusan Prodi Peternakan, Departemen Agroindustri, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya sini akan memaparkan bisnis plan saya, yaitu tentang peternakan sapi Limousin. Sapi Limousin adalah ternak yang berasal dari negara luar, yaitu Prancis. Sapi Limousin memiliki warna coklat tua, kecuali di sekitar ambing warna putih, serta lutut ke bawah, dan sekitar mata berwarna lebih muda. Sapi Limousin termasuk ke dalam jenis tipe sapi potong yang memiliki perototan lebih baik dari jenis sapi semental. Dilihat dari secara fisik, sapi ini memiliki tubuh yang memanjang dengan kontur tubuh pinggul yang berotot. Maka tidak heran bila nilai jual sapi ini juga jauh lebih tinggi dan mahal. Keunggulan sapi ini lebih dari memelihara sapi ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk penggemukan atau pertumbuhannya yang lebih pendek dan singkat. Dilihat dari aspek pengembangannya, usaha ternak sapi sangat potensial, mudah untuk dijadikan usaha. Oleh karena itu, sebagai sarjana peternakan nantinya akan membuka usaha ternak sapi potong guna untuk memenuhi kebutuhan protein hewani, acara kenduri, akikahan, lebaran, Idul Adha. Aspek masarannya cukup luas, seperti ada kebutuhan dari RPH itu sendiri, dan dari tahun ke tahun permintaan dari sapi untuk produksi daging ini terus meningkat. Bahkan kita perlu mengimpornya dari luar negeri, padahal kita di negeri sendiri memiliki potensi untuk mengelola peternak sapi potong ini. Selanjutnya itu ada aspek teknis. Aspek teknis ini kita dapat memilih. Yang pertama itu bibit. Usaha peternakan sapi ini memilih jenis sapi Limousin yang berusaha lebih kurang 2 tahun yang akan dibeli di pasar ternak. Ciri-ciri ternak yang baik untuk diternakkan sebagai penggemukan yaitu ukuran panjang dan badannya dalam, banyak, bentuk tubuhnya segi 4, pertumbuhan tubuh bagian depan, tengah, belakang serasi, paha sampai pergelangan penuh berisi dengan daging, kaki besar, pendek dan kokoh, kulit tebal dan tidak kendur. Pakannya di sini kita memberikan pakan berupa hijauan dan konsentrat. Hijauan diberikan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore. Syarat pakan ternaknya hendak memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh ternak untuk penggemukan. Syarat pakan hendaknya cukup mengandung zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, yaitu seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral, serta disukai oleh ternak atau palatabilitasnya tinggi, bersih dan tidak tercemari kotoran seperti bibit penyakit, dan tidak boleh dalam keadaan busuk, rusak, atau bercendauan. Sebaiknya tidak mengandung benda-benda yang bersuhu rendah, misalnya embun pagi, dapat mengakibatkan ternak tersebut kembung dan menyebabkan sakit perut pada ternak. Jenis pakannya yaitu ada pakan hijauan. Bahan pakan ini merupakan bahan pakan utama untuk penggemukan sapi adalah bentuk hijau yang berasal dari rumput unggul, rumput lokal, dan leguminosa. Contohnya seperti ada rumput gajah, rumput raja, rumput setaria, dan leguminosanya seperti kacang-kacangan, ada lam toro atau pete Cina, dan gamal. Pakan penguat itu berupa konsentrat. Konsentrat adalah campuran dari beberapa bahan pakan untuk melengkapi kekurangan gizi dari hijauan pakan ternak, seperti ada dedak padi, bungkil kelapa, jagung giling, bungkil kacang tanah, ampas tahu, ampas kecap, dan lain-lain.
Pemberian pakannya yaitu pakan diberikan pada ternak sapi penggemukan diarahkan untuk mencapai pertambahan bobot badan yang setinggi-tingginya dalam waktu relatif singkat. Untuk itu, pemberian pakan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan ternak, baik dari segi kuantitasnya maupun nilai gizinya. Hijauan yang diberikan pada sapi sebanyak 10-12% dan pakan konsentratnya 1-2% dari bobot badan ternak. Pemberian pakan dapat dilakukan 2 kali sehari, yaitu pada pukul 08 pagi dan 17 atau jam 5 sore, sedangkan pakan konsentrat diberikan pada pagi hari sebelum kita pemberian hijauan. Dan ketersediaan air minum untuk ternak sapi ada hal yang paling penting dan perlu diperhatikan. Ternak sapi memerlukan air minum sebanyak 20-40 liter ekor per hari, namun diberikan secara ad litem atau tidak terbatas. Adanya manajemen kandang, yaitu kandang yang berukuran 2 meter kali 1,25 meter untuk penggemukan. Penyediaan kandang untuk sapi yang digemukkan dimasukkan sebagai tempat bernaung terhadap cuaca dan membatasi ruang gerak agar penimbunan daging dan lemak cepat terjadi serta pertambahan bobot badan lebih cepat. Persyaratan kandangnya: letak kandang terpisah dari rumah dengan jarak lebih dari 10 meter. Kandang harus berada di lokasi yang jauh lebih tinggi dari sekitarnya dan untuk menghindari genangan pada musim penghujan. Di belakang kandang dibuatkan lubang untuk menampung kotoran. Ventilasi yang cukup baik. Usahakan lokasi dekat dengan air. Bahan kandang terbuat dari kayu, bambu atau bahan lainnya. Konstruksi kandang: bahan bangunan kandang atap terbuat dari ijuk, genteng, tiang kayu dan bambu. Dinding papan setinggi lebih kurang 1,5 meter. Tempat pakan yang dibuatkan setinggi bahu sapi dengan ketinggian dari permukaan tanah 0,5 meter. Alas kandang untuk lantai dicor dengan ketebalan 10 cm. Peralatan kandang: kandang dilengkapi dengan tempat pakan dan tempat minum. Peralatan ini seperti sapu, cangkul, sekop dan untuk membersihkan kandang. Ukuran kandang untuk seekor ternak sapi dibutuhkan kandang dengan lebih kurang 2 kali 1,25 meter. Jumlah ruangan kandang sebanyak 30 ruang. Usaha peternakan ini dapat dihitung dengan ada biayanya investasi, yaitu berupa biaya kandang sebesar 36 juta rupiah, gudang 10 juta rupiah, kebun rumput 15 juta rupiah, dan peralatannya ada 10 juta rupiah, tanah 100 juta, totalnya ada 171 juta rupiah. Biaya personal produksi selama 3,5 bulan, yaitu ada upah tenaga kerja dikali 200 rupiah per hari selama 3 bulan setengah menjadi 540.000 dikali 30 ekor. Biaya bibit, jadi di sini saya mengalihkannya sebanyak 30 ekor dahulu, baru nanti per 3 bulannya saya menjualnya 5 ekor. Biaya bibit beli awal 12 juta dikali 30 ekor sebanyak 360 juta rupiah. Biaya pakan sapi 10.000 per hari dikali 3 bulan dikali 30 ekor sebanyak 27 juta. Biaya obat-obatan ada 1.500.000 dan lain-lainnya ada 1 juta. Biaya pemasaran 500.000. Biaya listrik air per bulan 100.000. Total biaya investasi yaitu 396. Biaya operasional yaitu totalnya seluruhnya ada 390.940.000 rupiah. Analisa rugi dan labanya, yaitu usaha dalam satu siklus adalah 100 hari. Saya mengambil di sini 3,5 bulan dengan jumlah penjualan 5 ekor per periode. Biaya tetapnya penyusutan dihitung 1% per tahun sehingga dalam 100 hari dihitung sebagai berikut. Penyusutan biaya tetap pada 100 hari dikali 12 dikali 10% dikali biaya investasi, yaitu sebanyak 171 juta dengan hasilnya 4.987 rupiah. Biaya variabel bibit tadi kita mendapatkan 360
juta rupiah, obat-obatan ada 1.500.000 rupiah, pakan 30 juta rupiah, biaya lain ada 1 juta rupiah, biaya pemasaran 500.000, biaya listrik dan air per bulan 100.000, tenaga kerja ada 540.000, menjadi totalnya yaitu 390.640 rupiah. Total biaya produksi, jadi biaya tetap ditambah biaya variabel menjadi 395.627 rupiah. Perhitungan rugi dan labanya, di sini saya penjualannya hanya 5 ekor, jadi dikali 500 gram. 500 gram ini dibiayakan 40.000 per kilogramnya, menjadi 100 juta. Penjualan pupuk kandangnya 10 gram per ekor dikali 5 ekor dikali 100 hari dikali harga jualnya yaitu 200 rupiah, kita mendapatkan 1 juta rupiah. Total penjualan sapi 5 ekor dan pupuk kandangnya untuk 5 ekor sapi dalam waktu 100 hari yaitu 101 juta rupiah. Biaya produksinya kita dapatkan dari yaitu 65.939.640. Nanti hasil dari biaya operasional yang 171 juta rupiah itu kita bagi dengan 100 hari dan kita bagi dengan 5 ekor ternak. Total keseluruhan ya biaya investasi kita bagi dengan jumlah ternak, kita bagi dengan hari pemeliharaannya, mendapatkan 126.000, baru nanti kita kali lagi dengan 100 hari dikali dengan 13 juta per ekornya, baru nanti kita mendapatkan hasil dari biaya produksinya yaitu 65.939.640 rupiah. Bunganya ada 3 bulan setengah yaitu dibagi dengan 12 dikali dengan 18% dengan hasil yaitu 3.461.831 rupiah. Usaha pengemukan sapi ini ada yaitu perhitungan BEP dengan harga jual 101 ditambah 3.400.000 dibagi 5 mendapatkan 20.892.366. Harga variabel per unitnya 65.900.000 dikurang dengan 9 juta dibagi 5 mendapatkan 11.313.563. Margin kontribusinya itu 20 juta dari harga jual, kita kurangi dengan harga variabel per unit dengan hasilnya itu 9.578.73 rupiah, dan margin kontribusi rasio 9 juta. Dari hasil margin kontribusi kita bagi dengan harga jual mendapatkan 0,458. BEP unit, biaya tetap, margin kontribusi, biaya investasi kita bagi dengan margin kontribusi, jadi kita mendapatkan untung 17,85, jadi mendekati 8,5 dibulatkan menjadi 18 ekor sapi. BEP rupiah, biaya tetap, margin kontribusi, biaya tetap kita bagi 0 dapat 373.662.445. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.